Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Nah, walaupun tadi dari pagi hujan, tapi harus tetap semangat ya. Iya. Agnes. Ada Agnes? Apa? Agustina. Ada dulu. Sri lagi. Apa? Oh, ada. Ada yang ibu panggil namanya? Namanya? Mau sudah ya? Sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, Ibu akan menanyakan kalian beberapa hal. Yang pertama, Ibu suruh kalian menggunakan kain punya seragam SD, kira-kira masih bisa tidak digunakan? Tidak. Atau seragam SMP-nya? Ada yang bisa gunakan kembali seragam SMP-nya? Bisa kalau seragam SMP, kalau seragam SD-nya? Tidak bisa. Kenapa? Sudah sempit, sudah kecil. Ya. Kemudian ada satu lagi. Kelihatan? Ini gambarnya siapa ini? Rob ya? Oke. Ini gambar Rob dari ini. Dari masih SD, SMP dan SMA. Ya, kira-kira ada perubahan tidak gambar Rob ini dari SD, SMP, SMA? Ada. Berbeda ya? Iya. Ya. Kalau waktu masih SD bagaimana? Kecil. Masih kecil ya? Iya. Kemudian apa lagi? Bertumbuh lagi loh, dia mengalami pertumbuhan. Kemudian nanti setelah SMP-nya sudah mulai tambah besar toh? Iya. Apa lagi? Mukanya bagaimana? Beda. Oh, berubah sedikit. Berubahnya di mana? SMP-nya kira-kira sudah bertumbuh apa itu? Ya. Hah? Ya? Rambutnya pendek. Kemudian di sekitar wajahnya apa yang ada kumis-kumis? Ada kumis ya? Oke. Kemudian SMA-nya katanya sudah cukup, jadi sudah agak bersih toh? Iya. Kemudian ini tunjukkan satu lagi. Ini gambarnya siapa ini? Apa yang tahu? Gambarnya Pena punya gambar kira-kira dari gambar yang sebelah ini. Ini waktu masih kecil. Kemudian ini setelah umur berapa ini? Apena? Itu umur berapa? 3 tahun. Kemudian yang sebelahnya 14 tahun. 14 tahun. Ada perbedaan atau tidak? Ada. Bedanya di mana? Kecil bertumbuh besar. Bertumbuh sampai ketika nanti besar. Kira-kira apa? Mary? Tidak. Ya? Vera? Tambah tinggi. Kemudian badannya bagaimana? Tambah besar toh? Ya, oke. Ini tunjukkan satu lagi. Nah, ini kira-kira ini gambar siapa ya? Ibu. Ya? Ibu. Oke, kita lihat. Ibu besar ya. Nah, ini adalah ibu punya gambar waktu ibu masih kecil, ya. Mulai dari umur 1 tahun, kemudian 3 tahun, kemudian TK. Kira-kira ada perbedaan atau tidak? Ada. Ada bedanya gimana? Ukurannya bagaimana? Ibu dari umur 1 tahun kira-kira ibu masih kecil atau sudah besar? Kecil ya. Kemudian habis itu setelah 3 tahun sudah ada perkembangan toh? Iya. Ada perubahan tidak? Ada. Kemudian masuk TK ada perubahan toh? Iya. Oke, kita tunjuk lagi. Nah, ini gambar ibu dari SD, SMP, SMA, kemudian nah, ibu punya gambarnya yang terbaru. Nah, ini ya? Ada tidak bedanya? Ada. Oke, bedanya di mana? Tambah tinggi, kemudian apa lagi? Mukanya beda, bedanya di mana? Oh, mukanya waktu kecil lain, besarnya juga lain. Ya. Oke, apa lagi? Apa yang bertambah tinggi? Badannya. Kemudian dari situ ibu punya tambah lebar. Oke, katanya seperti
tambah lebar. Oke. Jadi ada perubahan toh? Iya. Dari tahap dari waktu itu masih umur 1 tahun, kemudian 3 tahun, kemudian TK masuk SD, SMP, SMA sampai dengan 2020 terbaru itu Juli 2022. Sama dengan tadi temanmu siapa? Robi dengan Apena. Ada tidak bedanya di situ? Ada. Ada ya? Iya. Kamu juga mengalami hal yang sama? Sama. Sama? Iya. Oke, berarti kamu juga pasti mengalami hal yang sama toh? Iya. Nah, kenapa? Karena terjadi proses pertumbuhan, ya. Kita mengalami proses pertumbuhan. Jadi kita punya postur tubuh sekarang ini berbeda. Kita waktu masih bayi, kemudian kecil, itu ketika kita sudah dewasa sekarang postur tubuhnya kita sudah berbeda loh. Iya. Ya, oke. Nah, kita akan mempelajari materi itu di pertemuan saat ini ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Ya, karena kita semua mengalami toh. Nah, untuk kita masuk pada materi, kasih kalian dulu ya. Nanti kalian isi saja yang kalian tahu. Kalau tidak, isi saja yang kalian bisa isi ya. Isi yang ya, ada yang belum dapat ya? Belum dapat. Ya, oke. Kalau sudah, silakan diisi 3 pertanyaan ini. Ya, itu kasih waktu 5 menit untuk kalian mengisi. Oke, nanti kalian isi yang kalian tahu apa itu pertumbuhan, kemudian apa itu perkembangannya. Kemudian faktor-faktornya nanti disebutkan yang kalian tahu. Kira-kira apa yang sudah tumbuh? Tadi kan kalian sudah kalau tumbuh itu berarti apa yang belum bersih, ya? Ya? Sudah. Belum info. Oke, kumpul saja. Nanti sebentar kita lanjut lagi. Iya, sudah. Kumpul saja nanti
Junai kumpul untuk teman-teman semua. Ya? Oke. Kita lanjut. Ya, lanjut nanti. Oke, silakan dikumpul. Nanti kita akan bahas bersama-sama di hari ini ya. Ya. Perkembangan makhluk hidup. Nah, kita akan mempelajari itu sama-sama. Dan setelah kalian belajar sebentar, Ibu berharap kalian mampu untuk menjelaskan faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan, kemudian faktor eksternalnya, dan yang ketiga adalah menganalisis pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Nanti kita akan menganalisisnya lewat LKPD yang akan kita kerjakan bersama-sama. Ya, ini tujuan pelajaran kita di hari ini. Nah, jadi nanti tadi kan itu sudah tampilkan gambarnya Orobi kan? Nah, nanti ini ada gambar di sini, ada gambar Orobi punya pertumbuhan dari masih SD, SMP, SMA. Kalau kalian juga pasti, Ibu yakin pasti sudah mengalami yang Orobi alami toh? Mengalami proses pertumbuhan. Perkembangan juga demikian, ya, karena pertumbuhan dan perkembangan itu tidak bisa kita pisahkan, dia harus dia saling berhubungan dengan proses pertumbuhan, ya. Kemudian itu tampilkan seperti ini lagi. Nah, ini gambar itu tadi loh, dari waktu masih umur 1 tahun, 3 tahun sampai dengan sekarang kok. Nah, tahun 2022 ya, berarti terjadi proses pertumbuhan dan perkembangan. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama, ya. Dari masalah ini kita akan mempelajari apa itu pertumbuhan dengan apa itu perkembangan, ya. Nanti setiap kelompok itu mendapatkan LKPD yang berbeda-beda, ya. Nanti kelompok 1 nanti mendapatkan proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, ya. Kemudian nanti ada lagi kita lihat seperti ini pada manusia, ya. Kemudian ini gambar apa ini? Gambar katak, ya. Nah, kalau tadi manusia jelas toh? Nah, kemudian katak lihat, mulai dari ternyata katak itu tidak langsung jadi katak dewasa, tapi dia berawal dari telur. Kemudian telur nanti akan berkembang menjadi kecebong, belum punya kaki, kemudian nanti mempunyai kaki, kemudian menjadi katak muda dan katak dewasa. Jadi prosesnya berbeda toh? Antara kita tadi manusia dengan katak ini. Kemudian lanjut lagi kita sebut seperti ini, ya. Nanti gambar pada jagung, tanaman jagung, ya. Nanti ada perbedaan tidak? Perbedaan toh? Mulai dari biji, kemudian nanti dia bertumbuh menjadi cabang, kemudian nanti akan mengalami proses pertumbuhan sehingga nanti akan, nah, ini satu lagi itu gambar apa ya? Gambar kupu-kupu, ya. Jadi kalau tadi pada katak juga berbeda toh? Nah, sekarang pada kupu-kupu juga berbeda. Dari telur, kemudian nanti dia berkembang menjadi ular, laka-laka, kemudian menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu muda, dan nanti akan menjadi kupu-kupu dewasa yang kita biasa lihat itu warnanya cantik kan kalau kupu-kupu toh? Nah, jadi warnanya menarik, ya. Nah, semua yang itu tadi sudah tampilkan, nanti kita akan diskusikan bersama di saat ini, ya, dalam LKPD. Nah, kira-kira tadi kita bilang mengalami pertumbuhan toh? Mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Tadi kamu sudah menjelaskan atau kamu sudah menjawab tadi di soal yang diberikan, apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan. Kita akan diskusikan bersama di saat ini apa itu pertumbuhan. Nah, ini adalah gambar dari pertumbuhan sebuah tanaman. Atau ini tanaman apa ini? Nah, pertumbuhan, ya. Tadi Orobi, kemudian Ibu punya foto pertumbuhan waktu Ibu masih kecil, itu kan mengalami proses
Ada perubahan toh? Perubahan apa sih tuh? Perubahan bentuk, tinggi badan, tingginya itu semakin bertambah toh? Iya. Kemudian apa lagi? Volume, kemudian massa atau berat, betul? Ya. Kemudian mengalami perubahan berat, kemudian ingat kalau pertumbuhan itu bersifat kualitatif, kuantitatif ya, artinya bisa untuk diukur. Sekarang ibu tanya, kalau kalian pergi berobat, biasanya kan kalau berobat pasti nanti ditimbang apa? Berat badan. Berat badannya toh? Iya. Kemudian apa lagi? Tinggi badan. Ya biasanya kalau ke rumah sakit nanti kadang juga diukur tinggi badannya. Kalau misalkan kita mau tes apa masuk sekolah itu biasanya nanti diukur tinggi badan. Kan itu bisa diukur kan? Iya. Nah, kira-kira tinggi badannya waktu SD dengan SMA itu sama tidak? Tidak. Bedanya di mana? Tambah Tinggi. tinggi atau ibu guru saya waktu SD dengan saya SMA sekarang tinggi badan saya sama? Ada? Tidak. Pasti semua Beda-beda. berbeda toh, semakin ada perubahan toh, tambah Tinggi. tinggi. Nah itu yang pertama. Jadi pertumbuhan itu bisa diukur, makanya bersifat kuantitatif ya, kuantitatif atau bisa untuk diukur. Seperti tadi tinggi badan kita bisa ukur toh. Iya. Kemudian berat badan. Kemudian ada juga kadang volumenya bisa untuk diukur ya. Kemudian selain itu dia sudah pasti bersifat irreversible. Artinya dia tidak bisa kembali ke bentuk semula. Kalau kalian sudah SMA seperti ini, kira-kira bisa tidak kembali ke badannya kalian, kembali ke waktu kalian masih TK atau mungkin kembali ke bayi? Bisa? Tidak toh? Pasti sudah seperti ini bentuknya toh? Iya. Nah, jadi irreversible itu tidak bisa kembali ke bentuk semula. Itu ciri khas dari pertumbuhan. Ingat ya, pertumbuhan itu dia bisa diukur. Kemudian bisa diukur dalam bentuk angka. Jadi yang diukur adalah tinggi badan, berat badannya, kemudian ada volumenya juga, ya. Kemudian bersifat irreversible atau dia tidak bisa kembali. Contohnya saja Nahor. Nahor kalau sudah sekarang tidak mungkin lagi dia kembali ketika dia masih bayi tadi kan? Iya. Nah, itu ciri khas dari pertumbuhan. Kemudian pertumbuhan yang satu lagi dia bisa terlihat secara fisik, itu bisa terlihat. Kenapa? Kira-kira kalau pertumbuhan berarti apa yang bertumbuh dalam kita punya tubuh? Ya, sel. Apa lagi? Tinggi. Ya, tinggi badannya kita bertambah. Kemudian Mary apa? Tadi Mary bilang tambah lebar tadi. Berarti kalau tambah lebar berarti apa yang bertambah di situ? Lemaknya. Lemaknya yang bertambah. Iya. Oke, menurut Mary lemaknya. Ada lagi? Oke, kalau menurut Mary nantinya peredarannya tambah besar. Nah, kemudian apa lagi? Wah, Robi. Tambah tinggi, kemudian tambah apa? Kau punya berat badan? Berat badan sekarang berapa? 70. Waktu masih SD kira-kira berat badan 70 juga tidak? Pasti beda toh? Pasti semakin bertambah. Nah, apa yang bertambah di situ dalam kita punya tubuh? Tadi Mary bilang katanya hormon kita. Kemudian Bella bilang selnya kita. Apa yang bertambah di situ? Adalah kita punya sel itu mengalami pertumbuhan atau mengalami proses pembelahan sel. Nah, itu contoh seperti ini ya, pembelahan. Jadi kita punya sel itu dia membelah, bertambah jumlahnya. Contohnya tadi seperti ini. Oh, ini kan Sel. Oh, baik. nah, ini batak lama itu umpamakan ini dia sebuah sel. Ya, sel kan kita kan berasal dari sel apa? Kita berasal dari dua sel toh, sel telur dan sel sperma toh. Iya, Kita manusia juga. Iya. Nah, kemudian nanti mengalami proses fertilisasi sehingga nanti kan menjadi zigot toh. Nah, zigot ini kan dia nanti akan mengalami pembelahan. Seperti ini, jumlahnya 1. Ibu membelah, nanti ibu potongnya. Ya. Jadi berapa? 2. Dia membelah toh? Iya. Ini ilustrasikan sel ya. Dia membelah. Jadi 2.
Kemudian 2 ini dia membelah lagi. Jadi berapa ini? 4 ya? Berapa jumlahnya? Banyak. 4 toh? 4. Nanti 4 ini nanti dia membelah lagi sampai ini kalau ibu potong lagi jadi berapa ini? 8 ya? Oke, 8. Nah, jadi kita punya tubuh itu tersusun dari jutaan sel. Dia membelah terus menerus. Kenapa? Karena sel itu sesuatu yang hidup. Jadi dia akan mengalami pembelahan sehingga jumlahnya itu bukan hanya 1, tapi jutaan sel yang menyusun kita punya tubuh. Tidak usah yang jauh. Kita punya tangan saja tersusun dari tangan ini saja tersusun dari jutaan sel. Belum lagi kita punya seluruh tubuh. Jadi dia membelah terus menerus. Itu yang membuat kita punya apa? Bertambah tinggi. Kemudian Mary tadi bilang ibu, kita punya lemaknya apa? Bertambah ya Mary. Nah itu ya. Jadi bukan lemaknya yang bertambah, tapi jumlah selnya kita yang membelah terus menerus sehingga jumlahnya menjadi bertambah toh? Iya. Jumlahnya menjadi banyak. Nah itu. Jadi itu pertumbuhannya. Kemudian dia tidak bisa kembali ke bentuk semula. Jadi dia bertambah besar. Contohnya ibu kasih. Pernah lihat karet? Karet. Ya coba karet. Kan kalau dia bertambah besar toh? Nah, tapi dia tidak bisa kembali ke bentuk semula. Kalau karet ini dia bisa tambah besar toh? Tapi bisa tidak kembali ke bentuk? Bisa toh? Berarti masuk tidak ini? Bukan masuk toh? Dalam proses pertumbuhan toh? Nah, makanya ini dia tergolong dalam bukan makhluk hidup toh? Karena salah satu ciri dari makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan. Kalau tidak mengalami pertumbuhan, maka itu bukan makhluk hidup. Ya, itu. Jadi ciri khas pertumbuhan itu bisa dilihat ya, bisa diukur. Nah, apa itu perkembangan? Pertumbuhan dengan perkembangan itu tidak bisa dipisahkan. Dia saling berkaitan. Kalau pertumbuhan sifatnya adalah kuantitatif atau bisa diukur. Sedangkan kalau kualitatif, perkembangan itu dia bersifat kualitatif atau tidak bisa diukur. Dan kira-kira terlihat kan tidak? Perkembangan itu tidak terlihat secara fisik ya. Kemudian yang berikutnya adalah perkembangan itu adalah proses pembentukan, salah satunya adalah organogenesis atau pembentukan organ. Di dalam kita punya tubuh ada organ tidak? Ada. Di luar ada organnya kita kan tidak? Di luar ini organ apa saja yang terlihat di luar? Apa? Ada mata, apa lagi? Hidung, telinga, mulut, toh? Nah itu yang terlihat tangan, kaki. Tapi kalau di dalam organ apa yang di dalam? Ada jantung, paru-paru, ginjal, hati. Nah itu pembentukan organ yang ada di dalam kita punya tubuh. Jadi organogenesis itu salah satu proses perkembangan. Kira-kira terlihat tidak kalau kita punya tubuh lagi bentuk? Maksudnya waktu kita kecil kita proses pembentukan itu organ. Terlihat tidak? Tidak. Beda ketika kita tadi pertumbuhan toh? Pertumbuhan itu kita secara fisik bisa terlihat ya, berbeda dengan perkembangan. Dan perkembangan itu tidak bisa diukur, berbeda dengan pertumbuhan. Jadi nanti sebentar LKPD kalian kerjakan, nanti kalian lihat kalau dia bisa diukur itu termasuk dalam pertumbuhan. Tapi kalau tidak bisa diukur, tidak terlihat, itu berarti masih dalam proses perkembangan ya. Jadi harus bisa bedakan itu ya. Oke. Nah, pertumbuhan dan perkembangan tadi kan fotonya Robi, dari punya foto ada pertumbuhan loh. Nah, pasti ada yang membuat sampai kita bisa bertambah tinggi, bertambah lebar. Oh, apa saja atau apa yang mempengaruhi itu adalah ada faktor. Ada faktor yang mempengaruhi sampai terjadinya proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, faktor apa saja itu? Faktor internal dan eksternal. Internal itu yang ada dalam kita punya tubuh. Sudah bawaan dari kita punya tubuh. Kalau pada tumbuhan juga sama. Dalam tubuhnya itu sudah ada faktor internal. Sama juga hewan tadi kupu dengan kata itu juga sama, ada faktor bawaan internal dan ada juga faktor eksternal atau faktor yang berasal dari kita punya luar tubuh. Nah, faktor
punya LKPD di saat sekarang ini, ya. Jadi kita akan membahas kira-kira faktornya apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan, ya. Jadi nanti kelompok satu nanti dapat pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nanti kalian analisis kira-kira selama saya bertumbuh dengan mengalami perkembangan apa saja yang mempengaruhi saya bisa tumbuh dengan bisa bertambah tinggi, bisa bertambah lebar, toh? Nah, itu apa saja selain faktor di dalam tubuh. Ada faktor luar. Nanti kalian akan analisis. Kemudian yang dapat di kelompok 2 nanti akan mendapat tentang kata. Ya, kemudian kelompok 3 akan mendapat tentang tanaman jagung. Kemudian yang keempat adalah mendapatkan tentang tubuh. Jadi nanti kita akan diskusikan, ya. Bisa? Bisa. Oke, jadi hari ini kita akan diskusikan. Aku akan bagikan kalian LKPD. Ini baca lagi kelompoknya. Kelompok 1 nanti ada Vera, ada Dewi, Nahor, Meira dengan Christina. Nanti kelompok 1 duduknya di bagian belakang, ya. Kelompok 1, kemudian kelompok 2 nanti di sebelah sini, ya. Kelompok 2 ada Merlin C, kemudian Agnes, Oroli, Jendise dengan Agustina, ya. Kemudian kelompok 3 ada Junai, Merlin, Sony dengan Frida nanti di belakang, ya. Kelompok 3. Kemudian kelompok 4 duduk di sini ada Selari, Apena, dia sendiri dengan Tiana. Ayo sekarang kalian duduk di kelompok kalian masing-masing. Ayo, ini kelompok saya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, duduk sesuai dengan kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4. Stefano masuk di kelompok 4 dengan Apena. Dua Apena sama. Iya, kami ini hujan jadi kemarin apa yang tidak masuk. Sudah? Oke, nanti kelompok 1. Jadi setiap ini Bu bagikan ke 2 LKPD, ya. Nanti kalian ini. Kelompok 2 ini. Kelompok 1. Ini ada 2 LKPD, ya. Kemudian kelompok 3 dengan kelompok 4. Oke? Sudah dapat LKPD-nya? Sudah. Ibu jelaskan sedikit, ya. Ini untuk kelompok 1 tapi berlaku juga untuk semua kelompok. Jadi nanti setiap kelompok mendapatkan gambar pertumbuhan dan perkembangan dari setiap makhluk hidup. Ibu kasih contoh kelompok 1 ini adalah gambar manusia, ya. Nah, nanti kalian dari gambar ini kalian akan menentukan kira-kira yang mana dari gambar ini yang masuk dalam proses pertumbuhannya dari mana. Nanti kalian lihat, toh, dari setiap tahapan itu kan berbeda, toh. Nah, ingat pertumbuhan itu dia bisa diukur, ya. Ini kan ada dua, toh. Oke, ini kan itu kesulitan gambar, jadi terserah bisa dipakai gitu. Nah, kalian posisi ini satu orang yang tulis, satu orang yang
dua orang yang diskusi ya. Bisa kalian ya terserah mau tempel kah kalau itu apa tempel itu sesuatu yang dikasih itu lalu Oke, kalian ini dulu jawab baru nanti kalian tahu di Oke, kemudian kelompok 1 ini bisa kalian bilang ini itu di sini boleh supaya di sini jangan jauh dengan sama lebih dari kemudian ini kamu kalau ini kamu kira-kira berapa nanti dengan apa kemudian kemudian apa lagi di situ? Kalian jelaskan itu untuk proses oke, silakan ditulisnya di kertas semua. Bisa?
Bisa sambil buka ini. Nanti kalau nggak untuk bisa cari jawabannya ya nanti kalau
Kita mulai kita punya presentasi. Nanti tampilkan yang terbaik. Sebentar nanti Ibu pilih satu kelompok yang presentasinya terbaik. Nanti ada reward dari ya. Bisa? Oke. Nah, kita akan mulai kita punya presentasi di saat ini. Kita mulai dari kelompok 2. Nanti kelompok 2 presentasi, nanti kelompok 3 wajib bertanya, ya. Oke, kelompok 2 maju. Taruh di sini, kamu lihat kemana? Atau di situ. Ayo kelompok 2 maju. Nanti kelompok 3 siap-siap untuk bertanya. Kelompok 2. Ayo yang lain perhatikan, kelompok 2 mau presentasi. Ya, Ibu sampaikan dulu nanti. Ya, nanti setiap kelompok maju presentasi, tugas kalian adalah menilai, ya. Yang mana yang mempresentasikan kalian mengerti, yang mana yang kalian pahami, kelompok mana nanti kalian nilai sendiri. Nanti di akhir kita tentukan siapa kelompok yang presentasinya bisa dipahami, ya. Nanti ada reward untuk kelompok yang bisa mempresentasikan dengan jelas dan bisa dipahami sama semua kelompok. Bisa ya? Jadi setiap kelompok perhatikan temannya, nanti kalian nilai, ya. Nilai sendiri teman kalian yang bisa mempresentasikan dengan jelas dan mudah untuk dipahami. Silakan. Kelompok 2. Selamat pagi teman-teman dan ibu. Kami dari kelompok 2 kita mempresentasi hasil kerja kita. Perkenalkan, nama saya Abdullah. Suara dan besar suaranya. Oke, silakan. Saya mau presentasi. Masih besar suaranya. Berdasarkan gambar di atas ini proses terjadi pada kata ditandai dengan bertambahnya jumlah sel, di mana sel akan mengalami penjerangan dan membuat ukuran terjadinya pergerakan tinggi dengan berat badan atau volume. Kita mengalami metamorfosis, di mana terjadinya pertumbuhan bentuk dari telur ke bercondong tanpa kaki, bercondong dengan kaki, kakak muda atau dewasa. Kakak mengalami pertumbuhan berupa metamorfosis, yaitu proses yang melibatkan perubahan struktur yang ditandai dengan perubahan fisik sejak petak mediter sehingga tumbuh dewasa. Yang lain. juga dengan menggunakan struktur mulai dari
adalah sesuatu yang saya dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan pada otak. Lalu kata pertemuan dengan pembentukan organ insang hidupnya di air. Kata pemuda dewasa hidupnya di darat sehingga terbentuknya organ paru-paru kata. Dewasa akan mencukupi paru-paru berfungsi sebagai alat pernapasan di daratan. Hubungan sel laput di sela jari-jari kakinya. Kata juga hidup di air, maka kata tergolong dalam hewan yang dapat hidup di dua alam. Tiga. Oke. Baca. Sisa suara dulu. Rinci baca. Dengan menggunakan sumber dan internet, carilah faktor apa saja yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada kata. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada kata yaitu faktor internal adalah gen dan hormon. Faktor eksternal makan, air, suhu, oksigen. Faktor internal berupa gen dan hormon. Gen penentu pola dan sel pertumbuhan, semua ciri-ciri tumbuhan ditentukan oleh gen pada sel tubuh makhluk hidup seperti warna kulit. Hormon tripsin dihasilkan oleh kelenjar javasiot apabila tiroksin diberikan pada sel kos kecebong kecil, maka kecebong akan mengalami metamorfosis. Di sini menjadi kata kerdil. Sebaliknya apabila kelenjar liat pada beridu diambil, maka proses metamorfosis tidak akan terjadi dan kecebong tetap sebagai kecebong dan ukuran tubuh lebih besar. Jelaskan pengaruh faktor internal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan pada kata. Tadi sudah coba sekarang faktor eksternal. Jelaskan pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan pada kata. Makanan bergizi mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Karbohidrat fungsi sebagai sumber energi untuk makhluk hidup melakukan aktivitas hidupnya, termasuk proses pertumbuhan. Protein adalah bahan utama membangun tubuh hewan dan massa pertumbuhan. Hewan bertumbuhan lebih banyak protein daripada hewan biasa. Lemak diperlukan sebagai cadangan sumber energi penyusun bagian sel tertentu. Terlalu vitamin dan zat lainnya seperti alat tubuh mineral sangat dibutuhkan oleh tubuh dalam bentuk unsur senyawa untuk menjalankan berbagai fungsi. Air merupakan unsur utama tubuh makhluk hidup. Tubuh hewan sebagai besar tersusun oleh air. Oleh karena itu, pertumbuhan semua makhluk hidup juga dipengaruhi oleh air. Suhu ikan budidaya merupakan hewan yang sangat peka terhadap perubahan tubuh yang mendapatkan peningkatan penurunan suhu secara drastis dapat menyebabkan ikan menjadi stres. Oksigen merupakan gas sangat penting. Kehidupan makhluk hidup sudah bernafas untuk mendapatkan oksigen. Oksigen dapat diperlukan dalam proses oksigen biologi untuk menghasilkan energi. Oke, yang keenam. Kesimpulannya,
Faktor internalnya apa saja yang mempengaruhi? Ada? Yang kedua, faktor internal yang mempengaruhi apa? Nah, faktor internalnya apa saja? Gen Dan hormon eksternalnya makanan, air, suhu, oksigen. oksigen. Oke. Sudah? Kelompok 2 sudah? Oke. Lebih lanjut. Masih buka masnya. Oke. Sekarang kelompok 3 bertanya ke kelompok 2. Mulai. Melalui apa kata contoh jalan kata contoh Ini kata kalau ada kata contoh ya. Jadi maksudnya dinaik. Coba kamu jelaskan kembali pada kata itu faktor-faktornya, contohnya saja kayak tadi apa? Gen itu ada gen dengan hormon faktor di dalam. Kira-kira kenapa sampai gen itu dia mempengaruhi proses pertumbuhan pada kata? Ya, coba dijelaskan kelompok 2. Cek. Kenapa sampai gen dengan hormon itu mempengaruhi proses pertumbuhan pada kata? Gen itu letaknya di mana? Di dalam? Maksudnya di dalam kita punya tubuhnya di mana? Di sel. Nah, jadi sel itu kan ada namanya unit terkecil namanya gen yang mempengaruhi kita punya proses pertumbuhan. Jadi gen itu unit yang membawa sifat yang ada pada kita punya atau yang membawa sifat dari induknya. Contohnya saja pada kata. Oh, kan kata itu nanti ada kan dari apa? Berasal dari sel sperma dengan sel ovum. Nah, kemudian nanti gen itu akan diwariskan ke apa? Ke kata yang berikutnya kan? Nah, itu kalian jelaskan. Gen itu dia mempengaruhi proses pertumbuhan pada kata. Contohnya apa? Gen itu dia di situ ada warna kulit, dia mempengaruhi kok. Nah, contohnya saja kalau kata itu warnanya apa sih di sini? Ada warna hijau, ada warna coklat. Nah, jadi itu kan diwariskan, gen itu dia mempengaruhi proses pertumbuhan, ya bisa. Kemudian hormon, di hormon itu hormon apa yang mempengaruhi pertumbuhan pada kata? Hormon apa namanya? Tiroksin. Tiroksin itu dia mempengaruhi proses pertumbuhan pada apa? Pada kata. Jadi dia merangsang proses. Tadi kan kata itu dia punya perubahan bentuk toh? Coba sampaikan dia punya gambar itu yang depannya. Nah, kata itu kan berubah bentuk. Coba kalian perhatikan. Dari telur menjadi kecebong kan bentuknya tidak sama toh? Beda kita manusia. Dari kita masih kecil sampai kita dewasa kita punya muka seperti ini saja. Tidak ada perubahan toh? Nah, lihat kata. Kata itu sudah berubah bentuknya. Mulai dari telur, habis itu nanti dia jadi bentuknya kayak kecebong, toh? Kemudian nanti kecebongnya nanti dia mulai tumbuh kaki. Kemudian nanti di kata muda itu nanti dia punya ekor masih ada toh? Nah, nanti lama-lama nanti ekornya itu akan menyusut, menghilang, toh? Karena apa? Pertumbuhan semakin bertambah besar toh? Kata mulai bertambah besar akhirnya ekornya mulai semakin hilang dan ada hormon namanya hormon tiroksin yang mempengaruhi proses metamorfosis. Oh, ini kan metamorfosis toh? Perubahan bentuk dari kata itu kan berbeda-beda toh, dari telur menjadi kecebong sampai menjadi kata dewasa. Jadi
bentuknya berubah, tidak sama, beda dari kita manusia. Kita punya bentuk sama toh? Nah, jadi ada hormon namanya hormon tiroksin, dia mempengaruhi proses pertumbuhan khususnya pada metamorfosis saat kita merangsang proses metamorfosis. Ya, bisa kelompoknya Junai bisa. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oke, nah aku mau tanya. Jelaskan apa itu hormon? Hormon itu diproduksi di mana sih? Di nomor pertama. Ya, hormon itu dia diproduksi di mana? Mary, hormon itu ditaruh di dalam mana? Kan ini internal berarti di dalam tubuh, berarti dihasilkan sama itu adalah apa? Kira-kira apa yang mempengaruhi pertumbuhan kita? Hormon itu apa sih? Saat yang dihasilkan oleh apa? Siapa yang menghasilkan hormon? Kita punya tubuh. Jadi hormon itu saat yang dihasilkan oleh tubuh, ya? Bisa ya? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita beri close buat kelompok 2. Oke, kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan. Oke, kelompok 1. Kelompok 1 jelaskan pertumbuhannya pada apa? Oke, nanti fotonya dipotong Pak. Kamu sebutkan dosanya dari mana, Pak? Lebih. Supaya bicara jelas. Oke, lanjut. Selamat pagi kawan-kawan dan ibu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama kami yang pertama saya Nahor. Satu, berdasarkan gambar di atas, jelaskan proses pertumbuhan yang terjadi pada manusia. Oke, coba jelaskan pertumbuhannya dari mana ke mana. Yang pertama dari bayi mengalami pertumbuhan. Nah, kasih tunjuk dulu boleh gambar. Ini dari bayi. Di mana setiap tahapan pertumbuhan yang di badan pertambahan berat badan. Sel mengalami perkembangan sehingga jumlahnya makin bertambah. Makin bertambah berat badannya bertambah dan tinggi badannya juga bertambah. Oke, lanjut. Nomor 2, berdasarkan gambar di atas, jelaskan proses perkembangan yang terjadi pada manusia. Dari umur 1 tahun belajar berjalan dan berbicara, kemudian dari umur 3 tahun sudah bisa Dia 3 tahun. Boleh belajar? Jalan apa? Jalan. Jalan. Toh sudah bisa jalan kan tuh? Sudah. Oke, kemudian sudah bisa jalan tidak? Umur 3 tahun. Bisa jalan. Oke, lanjut. Nomor 3, dengan menghidup. Masih proses. kemudian dari TK mulai mengenal angka dan huruf dan mulai menyusun angka, kemudian belajar menghitung angka, belajar membaca dan kemudian mengamati gambar dan belajar menyanyi. Kemudian dari SD sudah bisa belajar menulis, kemudian belajar membaca dan menghitung angka. Kemudian SMP, kemudian dari remaja sudah bisa membedakan yang baik maupun yang buruk dan mengalami masa pubertas. Masa pubertas. Oke. Ketiga, dengan menggunakan buku sumber dan internet, carilah fotokopi
saja yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Basket jenis olahraga yang didorong berlari dan lompat, berenang adalah jenis olahraga yang padat. Selanjutnya banyak dibantu untuk mendapatkan tubuh yang tinggi. Berbeda cara meningkatkan badan dengan olahraga. Selanjutnya bersepeda, sepak bola, lari, Menjelaskan pengaruh faktor internal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Beberapa hormon pertumbuhan pada manusia antara lain hormon tiroxin dihasilkan oleh kelenjar gondok atau tiroid. Ia akan mengalami pertumbuhan perkembangan metabolisme karbohidrat dalam tubuh. Kekurangan hormon ini dapat menyebabkan hormon pertumbuhan yang dihasilkan oleh hipofisis bagian dapat disebut hormon somatotropin. Perannya mengaruhi kecepatan pertumbuhan seseorang. Gen sebagai substansi atau materi pembawa sifat yang ditemukan dari induk gen mempunyai ciri dan sifat hidup. Misalnya gen tersebut tinggi dan sebagainya. Gen juga menentukan kemampuan metabolisme makhluk hidup sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Kelima, jelaskan pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. yang dapat termasuk dalam makanan sangat berperan pertumbuhan karena berfungsi sebagai bahan bangun tubuh manusia. Makanan apa? Makanan apa namanya? Bunga ya. Enam, rumuskanlah kesimpulanmu mengenai pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Kesimpulan internal yang mempengaruhi pertumbuhan adalah faktor disebut fitoharmoni dan eksternal suhu, nutrisi, makanan, dan lingkungan atau olahraga. Oke, kelompok 2. Apa dimaksud dengan video ini? Apa yang dimaksud dengan? Hormon tiroxin. Hormon tiroxin itu mempengaruhi apa? Pertumbuhan. Kenapa sebenarnya mempengaruhi pertumbuhan? Ya, coba dibaca.
Hormon apa tadi? Hormon tiroksin. Dihasilkan oleh atau akan membantu pertumbuhan dan metabolisme atau berat dalam tubuh akan berproses. Dia dihasilkan oleh apa? Dia dihasilkan oleh kelenjar gondok ya. Jadi hormon tiroid itu dihasilkan oleh kelenjar gondok yang berperan dalam proses pertumbuhan pada manusia ya. Ini mempengaruhi. Kemudian selain itu ada namanya juga hormon pertumbuhan atau hormon somatotrofin yang mempengaruhi pertumbuhan. Nah, kalau misalkan hormonnya berlebihan, itu yang biasanya orang tinggi badannya itu apa? Ada yang dia punya tinggi badan tidak normal toh? Yang dia tinggi sekali sampai hampir 2 meter. Pernah lihat di TV? Pernah. Nah, itu dia punya tinggi itu melebihi. Kenapa? Karena dia kelebihan hormon pertumbuhan. Tapi kalau dia kekurangan, maka bisa menyebabkan manusia itu bisa pendek atau dia tubuhnya kecil loh. Dan dia seperti tubuh orang pada normalnya. Jadi itu mempengaruhi hormon. Salah satunya ya. Bisa? Oke, saya kelompok 1. Ada lagi yang bertanya? Robi bertanya. Jelaskan apa yang pertumbuhan manusia. Apa jelaskan Ya. Pertumbuhan manusia. Coba jelaskan proses pertumbuhan tadi tuh. Kenapa sampai bisa proses pertumbuhan itu, coba kamu jelaskan. Dari gambar loh. Nah, yang termasuk pertumbuhan itu kamu lihat dari gambar tuh, coba jelaskan sedikit. Masuk 1 tahun saya akan berubah apa-apa. Seperti halnya tidak mungkin akan belajar jalan dan tidak mungkin akan langsung bicara. Itu perkembangan toh, itu perkembangan yang terjadi toh. Pertumbuhannya kira-kira dia punya waktu masih 1 tahun itu ibu guru punya badan bagaimana? Masih kecil toh, masih pendek toh. Ya, kemudian berat badannya kira-kira sama tidak dengan ibu sekarang? Iya. Oke, lanjut lagi yang di 3 tahun apa yang terjadi? 3 tahun akan belajar berjalan. Nah, sudah bisa? Sudah bisa jalan kan atau belum belajar jalan? Bisa jalan loh. Bisa jalan itu. Setelah 3 tahun sudah bisa jalan loh. Nah, itu proses perkembangannya. Terlihat kan tidak waktu belajar jalan itu? Posisinya bisa diukur kan tidak? Tidak. Jadi itu masih pertumbuhan atau perkembangan? Perkembangan. Kok? Masih perkembangan karena dia tidak bisa diukur. Atau yang bisa ukur tuh kalau kita jalan, belajar jalan. Iya. Nah, di situ umur 3 tahun sudah bisa jalan, kemudian sudah bisa apa? Bicara. Kemudian apa? Menyanyi toh, umur 3 tahun anak-anak sudah bisa belajar nyanyi toh. Nah, kemudian dari situ umur sudah TK itu sudah sekitar 5 tahun toh. 5 tahun. Kalau anak TK itu apa? Sudah belajar membaca angka toh, kemudian dari situ belajar mengenal huruf toh. Proses apa di situ? Pertumbuhan. Perkembangan karena sudah terlihat toh. Tapi di situ tinggi badannya guru bagaimana? Sudah tambah tinggi toh? Tambah berat atau tidak? Kemudian nanti yang terakhir dia waktu ibu sudah 2022 tahun 2022. Nah, ini yang sekarang ini pokoknya itu waktu bulan Juli. Kira-kira itu tinggi badan sama tidak yang waktu itu masih tinggi kan? Beda. Berat badan sama tidak? Beda. Oh, kemudian kalau ibu sudah usia segini perkembangannya apa terjadi tadi itu juga waktu masa remaja atau mengalami masa puber. Berarti masa puber itu ditandai dengan proses apa? Perkembangan menuju ke dewasaan, ya. Tapi bedanya kalau manusia belum tentu umurnya sudah tua dia dewasa, tentu tergantung dari apa? Individu itu sendiri. Jadi tidak menjamin kalau ketika apa sudah matang orangnya juga sudah dewasa. Jadi itu toh ada orang yang sudah tua tapi sifatnya masih kayak jadi umur itu tidak menjamin kedewasaan seseorang, ya bisa. Tapi kalau secara
di dalam tubuhnya kita, kalau kita sudah mengalami masa puber berarti organnya kita sudah matang untuk bisa bereproduksi, ya. Itu mengalami proses perkembangan. Oke, ada lagi yang tanyakan? Faktor eksternal, faktor di dalam atau di luar? Kalau eksternal, Di dalam. eksternal Di luar. di luar tuh apa yang mempengaruhi tadi? Yang bikin kita supaya kita bisa bertambah tinggi biasanya apa? Olahraga. Olahraganya apa? Main Main bola. bola. Olahraga apa yang bikin kita biasanya tinggi? Berenang, apa lagi? Biasanya itu apa? Lambat. Ya, berenang, kemudian apa lagi? Basket. Basket. Itu bisa bikin kita juga merasa kita untuk bisa jadi tinggi dong. Iya. Kemudian selain itu apa lagi? Yang biasanya kita tiap hari kita ini adalah makanannya apa? Makanan yang bergizi mengandung apa? Ada karbohidrat, protein, apa lagi? Yang di daging itu apa? Lemak. Kemudian apa yang kita biasanya waktu masih kecil disuruh minum itu? Susu. Susu itu juga mempengaruhi kita punya proses pertumbuhan. Salah satunya, ya. Bisa? Bisa. Oke, ada lagi? Pembelajaran kita berkelas buat kelompok 1. Oke, sekarang lanjut kelompoknya ini. Kelompok 3. Kelompok 3 nanti bertanya kelompok A. Ayo. Bisa? Oke, nanti kamu baca. Oke, silakan kelompok 3. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Terima kasih. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Tentu kami mau memperkenalkan nama. Perkenalkan nama saya Ridwan. Nama saya Melini. Kalau saya jangan sungguh. Nama saya Pembicara. Silakan. Oke teman-teman, gambar yang terdapat di sini adalah hubungan jagung. Yang pertama biji jagung, dicambah jagung, itu dia sudah ada batangnya sudah. Yang ketiga tanaman jagung muda, itu dia sudah ada pertemuan sedikit sudah ada daun-daunnya. Yang keempat tanaman jagung berbuah. Yang kelima tanaman jagung sudah berbuah. Oke, cepat. Berdasarkan gambar di atas, jelaskan proses pertumbuhan yang terjadi pada tanaman jagung. Pertumbuhan jagung dapat dikelompokkan dalam 3 tahap, yaitu 1. Fase perkembangan saat proses indisis air yang ditambahi dari pergerakan biji sampai dengan akar dan batang. Yang kedua, fase pertumbuhan vegetatif, yaitu fase mulai munculnya daun pertama yang terbuka sampai sempurna. Yang ketiga, sampai dengan daun akar menghasilkan bunga. Dengan menggunakan buku sumber dan di internet, carilah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman jagung. Perkembangan bunga pada akar dan bunga pada daun. Munculnya bunga pada akar di mana hasil berbuah dan buah jagung matang atau masak. Jelaskan pengaruh faktor internal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman jagung. Pertama, faktor
faktor internal genetik dan hormon. Eksternal tanah, suhu, cahaya, terumbu dan air. Yang kedua, sitokin. Sitokin mempengaruhi pertumbuhan akar, diferensiasi akar, mendorong perjalanan tumbuhan, sel perkembangan dan pembuangan, menghambat penuaan. Yang ketiga, liberalin. Asam alsisat. Yang berikutnya etilen, asam proanatat dan halin. Dia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Faktor eksternalnya ada kira-kira dari gambar tuh ada yang mempengaruhi tapi dari gambar lain kira-kira bisa jelaskan gambar apa? Mempengaruhi pertumbuhan adalah yang pertama cahaya, kemudian apa lagi? Tanah, suhu, cahaya, Oke, tanahnya bagaimana? Kenapa tanah mempengaruhi? Tanah adalah kehidupan. Tanah yang bersungguh-sungguh mendukung kehidupan kita. Kehidupan tanaman, maka tanah mempunyai peran aktif bagi pertumbuhan tanaman. Maka memberikan untuk mendorong bagi sebagai media pertukaran atau sebagai tempat persendirian. Mensuplai air, tiga menopang tumbuh dan tegaknya tanaman. Oke. Nomor 6, kesimpulan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman cabai. Pertumbuhan merupakan proses bertambah tingginya bumi atau hasil tumbuh pada makhluk hidup yang bersifat kuantitatif, signifikan dan diwarnakan. Perkembangan merupakan suatu proses diferensiasi organis dan akhirnya dengan dibentuk individu baru yang dilihat dan didimensi bersifat kualitatif, tidak dapat dituliskan dengan angka. Perkembangan tidak harus dapat menjadi perkembangan usia. Ya, Dan ada bertanya, ada tempat. coba jelaskan namun yang baru ada itu yang nomor kedua. Gambar keduanya, sampai jatuh itu. Coba jelaskan proses pertumbuhannya itu apa yang mulai terjadi di situ. Mulai apa? Tumbuh apa? Ini sudah Batangnya sudah tambah tinggi toh? Kira-kira akarnya sudah bertambah ya, sudah muncul toh? Ya, sudah bertumbuh dia punya akarnya. Kemudian apa lagi di situ? bijinya sebelumnya sudah Yang berapa? Sah? Ada lagi? Oh, iya. Jelaskan apa yang terjadi untuk eksternal. Eksternal. Iya. Oh, faktor eksternalnya tadi apa? Faktor yang dari luar apa saja itu? Cahaya, sama lagi selain cahaya di dalam itu ada apa? Tanah mempengaruhi toh? Ya. Kemudian apa lagi selain tanah, ada cahaya, ada apa lagi? Kelembaban. Kelembaban itu bisa
misalkan kalau tanahnya dia lembab, toh kalau tanah yang lembab kira-kira gimana? Kalau tanah lembab dengan tanah yang kering, tumbuhan senang tumbuh yang mana? Yang lembab toh, yang lembab itu mempengaruhi proses pertumbuhan. Kenapa? Karena ada air. Lembab itu berarti kan ada air di dalam toh, sehingga nanti merangsang apa? Biji itu untuk mulai bertumbuh, berkecambah itu sehingga nantinya mulai muncul akar, daunnya batang, apa lagi? Daunnya batang. Kemudian apa lagi selain tanah, cahaya, kemudian ada kelembaban apa lagi satu? Ya? Suhu mempengaruhi tidak? Mempengaruhi tidak suhu? Mempengaruhi ya. Jadi suhu mempengaruhi misalkan kalau ya di situ cuaca panas sekali, ya. Kalau misalkan suhunya rendah, suhunya lebih dingin, kira-kira jamu itu bisa bertumbuh kan tidak? Tidak bisa loh. Jadi harus tumbuh pada suhu yang stabil. Oke, silakan kelompok Pak. Oke, kelompok Pak jelaskan semuanya. Kelompok Pak cuma berdua saja. Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman. Sekarang kami mau menjelaskan diskusi kami tentang waktunya. Terima kasih. Sekarang kami mau baca tentang buku. Kasih itu juga punya apa? Ya, kasih tunjuk ya. Nanti ini baca, saya baca. Nomor 1. Berdasarkan gambar di atas, jelaskan proses pertumbuhan yang terjadi pada kupu-kupu. Pertumbuhan kupu-kupu ditandai dengan sel mengalami pembelahan dan penyedang pertumbuhan berat badan dan tinggi badan, di mana bisa diukur dan tidak bisa dibalik bentuk yang semula. Kupu-kupu mengalami metamorfosis di mana terjadi perubahan bentuk dari telur semula, ular, ekor, kuda, dan kupu-kupu dewasa. Kedua, berdasarkan gambar di atas, jelaskan proses perkembangan yang terjadi pada kupu-kupu. Perkembangan terbentuknya organ-organ dalam pada kupu-kupu. Salah satu organ pernapasan, perubahan trakea. Selain itu terbentuk organ gerak berupa sayap pada kupu-kupu. Memiliki organ gerak berupa sayap, kupu-kupu bisa melakukan gerakan terbang. Tiga, dengan menggunakan sumber dari internet, carilah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada kupu-kupu. Gen hormon, hormon dan hormon. Oksigen sangat berperan dalam proses pengertian kulit dan proses metamorfosis untuk menjadi individu dewasa. Dan gen merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Setiap memiliki garis tarik gen yang merupakan pencapaian
tumbuhan setiap individu mempunyai ukuran pertumbuhan yang berbeda tetapi pencapaiannya tetap sama. Yang nomor 5, jelaskan pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan pada kupu-kupu. Yang nomor 5, faktor eksternal, faktor luar. Nomor 1, musti makanan memang sangat penting dan sangat berguna pertumbuhan dan perkembangan hewan. Kekurangan asup Mustaris alum menyukai makalahnya pertumbuhan dalam nafsu makanan dan produksi regulasi menurut dan akan mengakibatkan regenerasi. Biasanya hewan membutuhkan nutrisi seperti mineral, vitamin, protein, dan lemak sumber serta yang tinggi. Su juga merupakan backbone yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan hewan. Su yang terlalu rendah, terlalu tinggi atau akan menyebabkan pertumbuhan hewan terlebih suruhnya, biasanya sekitar 37 derajat. Lalu cahaya matahari yang tidak tinggi akan sangat berpengaruh. Kesimpulannya yang pertama, kesimpulannya dari perencanaan yang tadi mempengaruhi ini kan? Eksternalnya tadi apa? Faktor eksternal tadi apa mempengaruhi? Eksternal tadi. Suhu kemudian apa? Suhu, cahaya matahari, menyamakan Oke, ya. ada yang mau tanya? Oke. Mau? Coba Jelaskan nama terjadinya metabolis. Ya, metamorfosis coba dari Ini metamorfosisnya lihat, coba jelaskan bentuknya kan berbeda toh, bentuknya coba jelaskan itu dari gambar itu. Mulai dari apa pertama? Gambarnya pertama dari telur. Coba ini kasih keluar dulu. Mulai dari telur, kemudian menjadi ulat dulu toh? Nah, ada perubahan bentuknya kan tidak? Berubah toh bentuknya, kemudian di situ menjadi apa lagi? Kepompong. Kemudian setelah kepompong menjadi kuda, kemudian terakhir menjadi dewasa. Jadi terjadi perubahan bentuk toh? Nah, ini kenapa kupu-kupu mengalami metamorfosis. Kenapa dia mengalami metamorfosis? coba jelaskan? Ayo, kenapa mengalami metamorfosis? Ada hormon apa sih itu? Hormon apa? Di mana terjadi perubahan bentuk terjadi, yaitu semula
ulat, bonggol, kupu-kupu, kupu-kupu muda dan kupu-kupu dewasa. Jadi setiap hewan invertebrata, contohnya saja serangga, hampir sebagian besar tuh mereka namanya mengalami metamorfosis atau bentuknya berubah, ya, dari bentuk telur, yang saya kuku telur menjadi ulat, kepompong, kemudian juga dari kuku dewasa. Nah, pada kupu-kupu itu dia mengalami metamorfosis sempurna, berbeda dengan contohnya saja belalang. Belalang juga yang mengalami metamorfosis, bentuknya tidak langsung jadi belalang, tapi mulai dari apa kalau Telur. jadi dia punya perubahan yang berbeda, sama seperti tadi katak juga dia berbeda toh, berbeda bentuknya. Nah, kita hampir sebagian besar tuh mengalami namanya proses perubahan bentuk dari bentuk misalkan kayak telur, kemudian nanti menjadi bentuk yang lebih sempurna, yaitu menjadi kupu-kupu yang dewasa. Ya, bisa, Merlin? Iya, bisa. Oke. Ada lagi? Kalau tidak, ayo. Jelaskan yang apa itu dengan derajat. Jadi itu suhu yang mempengaruhi proses pertumbuhan pada kupu-kupu, ya. Jadi ada suhunya yang mempengaruhi, ya. Jadi pada suhu tertentu akan mempengaruhi proses pertumbuhan dari kupu-kupu, ya. Bisa? Oke. Kalau tidak, kita boleh close buat kelompok terakhir, kelompok 4. Ya, dari semua kelompok ini, kira-kira kelompok mana yang menurut kalian paling mengerti? Jangan tunjukkan kelompok, ya. Kelompoknya siapa? Kelompok 4 pilih siapa? Jagung. Nah, kelompok jagung pilih siapa? Nah, pilih siapa? Jangan ini ya, langsung spontan. Yuk diskusikan dulu nanti, langsung sebutkan satu kali. Oke, untuk 1, 2, 3, langsung tuh di kelompok mana? Ini? Nah, dari sini bang dong. Hah? Kelompok 2, ini? Kelompok 1. Nah, setiap kelompok nanti kalian tempel, kalian punya ini. Kalian tempel gini, kalian punya apa? Botolnya. Ya, nanti kita akan mengamati ada 3. Ya, nanti kelompok 1 dan kelompok 3 dapatnya mengamati pertumbuhan kacang hijau selama 1 minggu. Kemudian kelompok 2 nanti dapat, kelompok 2 dapat jagung. Kelompok 4 nanti dapat kacang tanah. Ya, ini sudah rendam. Nanti kalian taruh di, kalian punya, coba kalian ambil ini. Ini bagikan kalian berapa, kemudian nanti kalian tempelkan kalian punya ini. Coba semua kelompok taruh kalian punya alasi di dalamnya. Ayo, kelompok kasih kelompok 1. Kelompok 1 ya. Suruh dikasih ke kelompok 1. Jadi kamu punya. Sekarang kalian taruh di kalian punya ini di dalam botolnya sini, ayo. Bisa? Semua taruh dulu. Kelompok 1, nah kelompok 2 taruh. Kemudian kelompok 1 sudah, ya. Ya. Kemudian kalian tempelkan. Nih, nanti kalian tempel, baru nanti kalian ilustrasikan ini. Kelompok 1 mana? Ini kelompok 1. Nanti tempel. Kemudian kelompok 2. Silakan ditempel, kemudian nanti tinggal ditaruh di kelompok 3 ini, kemudian kelompok 4, ya. Ya.
Sudah ya, sudah tempel. Kemudian nanti ini sudah rendam selama 2 jam. Tadi nanti kalian tinggal masukkan. Ya. Kemudian nanti kalian isi dengan ini dicambarnya masing-masing ya. Contohnya saja kelompok 4 dapat apa tadi? Dapat kacang tanah ya. Setiap tempat ini nanti dapat 3 ya, 3 kacang tanah. Kemudian yang dapat jagung mana? Ya, mana kamu ya? Kalian masuk sendiri kamu. Nah. Oke, nanti nih kamu taruh yang kelompok 3 taruh sendiri. Kemudian nanti mau bagikan kalian ini. Yang KPI-nya nanti kalian kerjakan selama 1 minggu kalian memakai. Nanti gunakan air beras. Jadi misalkan ini, kamu siram dengan air. Ini dia dapatnya air beras. Nanti dia siram dengan air beras, dibasahi. Kemudian nanti ini air keran. Kemudian yang satu dengan air sabun, ya bisa. Nanti kalian amati selama 1 minggu dia punya proses pertumbuhan. Nanti minggu depannya kita diskusikan bersama-sama. Ini kelompok 1, mana kelompok 1? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3 dan kelompok 4. Nanti tiap hari kalian amati, nanti kamu tulis di lembar ini pengamatan ini. Bisa ya kelompok 1? Bisa kelompok 1? Bisa ya. Ini kelompok 2, kelompok 1, kemudian kelompok ini. Nanti diamati selama 1 minggu. Bisa ya? Bisa, oke. Nanti setiap hari nanti disiram, kemudian nanti diukur pertumbuhannya ya. Kemudian dicatat di dalam lembar pengamatan. Bisa? Oke. Kalau sudah, sekarang kita akan mengaplikasikan pembelajaran. Coba pena, baca. Kira-kira sudah bisa menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup? Apakah saya sudah bisa menjelaskan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup? Sudah bisa? Sudah bisa. Pada apa? Pada kuku? Kuku tahu kalau kuku tadi pertumbuhannya jelas toh? Kemudian perkembangannya sudah sangat jelas. Oke, kemudian yang kedua, apakah saya sudah bisa menyebutkan faktor internal? Contohnya siapa yang bisa? Faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan. Vera, faktor internalnya sudah bisa menyebutkan? Tadi ada? Bisa. Ada berapa tadi? 2 toh? Ada apa? Hormon dan Dengan gen. gen. Apa lagi? Sama? Gen dengan hormon toh? Iya. Kemudian yang ketiga, faktor eksternalnya. Coba Mary, bisa menyebutkan faktor eksternal mempengaruhi pertumbuhan? Kalau tadi Mary dapat apa? Dapat kata. Faktor eksternalnya apa yang mempengaruhi pertumbuhan kata? Ada apa? Ada apa yang mempengaruhi tadi? Yang mempengaruhi pertumbuhan faktor luarnya. Ada? Apa yang coba? Junai. Yang mempengaruhi pertumbuhan yang faktor luarnya. Tadi dapat jarum toh? Faktor luarnya apa? Ada? Tanah, kemudian ada cahaya, ada apa lagi? Suhu, kemudian
Dengan apa? Suhu, cahaya matahari, tanah, kelembaban dengan apa? Air dengan oksigen. Iya. Oke. Nah, kira-kira ada manfaatnya tidak pelajari materi ini? Ada? Ada tidak manfaatnya? Nahor, ada manfaatnya tidak mempelajari materi ini? Ada. Ada manfaatnya apa? Bisa? Bisa mempelajari lebih lanjut lagi di hal lain. Mempelajari lebih lanjut hal lain. Bisa mengetahui tidak faktor internal dan eksternal yang telah berhubungan. Bisa? Bisa kan? Oke, yang lain? Bisa. Bisa kan? Iya. Oke. Nah, kalau sudah, siapa yang mau pimpin kita dengan doa? Oke. Silakan. Kita ya.